Pria ini memegang botol air di atas meja. Secara tidak sengaja mengenai kotak paku di atas meja. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat yang tidak jatuh pada tubuhnya. Dia harus meletakkan botol air. Memegang sapu yang tergantung di dinding. Tapi sayangnya dia mengenai skateboard. Saat dia membersihkan paku, skateboard berhenti tepat di belakangnya. Tapi dia tidak sadar. Menginjak satu kaki di skateboard, tubuh tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Ketika dia berdiri, matanya hanya berjarak 0,01 cm dari pisau. Dia menghela nafas lega. Bersihkan perabotan di rak. Tapi ketika dia tiba-tiba menjatuhkan keranjang bola, bola pingpong di dalamnya semua jatuh. Tapi dia masih tidak sadar. Jadi dia menginjaknya dan jatuh dengan keras ke tanah. Tapi sekarang, satu bola jatuh di dekat pintu. Yang tepat waktu mengenai perangkap tikus. Membuat bola naik ke tinggi. Lalu mengenai tongkat tahan pintu. Pintu tidak memiliki kekuatan pendukung yang jatuh dengan kuat. Dia meninggal di tempat. Ini sepertinya insiden. Tapi ada banyak celah di dalamnya. Karena tongkat kayu digunakan untuk tahankan pintu. Tidak peduli seberapa kuat bola itu, tidak akan bisa membuat tongkat itu jatuh. Ketika dia baru datang, secara jelas, botol air di sebelahnya. Hanya dalam sekejap mata ketika dia bekerja, botol air telah pindah ke tempat lain. Tidak ada yang muncul di ruangan itu. Kasus aneh itu menarik perhatian polisi. Dan ini adalah pembunuhan ketiga. Kemudian mereka mulai mencari ruangan. Akhirnya di garasi, mereka menemukan gelang emas. Seorang pekerja biasa mungkin tidak akan meninggalkan emas tanpa hati-hati seperti itu. Ketika mereka tidak dapat menemukan petunjuk, pembunuhan lain terjadi. Wanita ini sedang berbicara dengan pelanggan. Tiba-tiba seluruh tubuhnya membeku. Seolah-olah waktu berhenti. Pada saat ini seorang gadis mendekatinya. Ambil kumpulan kuncinya dalam tas tangannya. Lalu lempar ke bawah mesin pencetak. Lalu buru-buru meninggalkan kantor. Wanita itu kembali biasa. Tapi dia tidak menyadari perubahan apapun. Lalu terus berdiskusi dengan pelanggan. Ketika telepon mati, dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan shift. Tapi saat mengobrak-abrik sakunya, kuncinya tidak ditemukan dimanapun. Bahkan di laci pun tidak terlihat. Dia mulai melihat sekeliling dan menemukan kunci di bawah printer. Saat dia mengambil kuncinya, sayangnya menjatuhkan vas bunga. Air dalam vas bunga tumpah ke printer, menyebabkan printer masalah. Dia mencoba mematikan printer. Tapi tidak guna. Jadi dia ingin mencabut kabel listriknya. Tapi tiba-tiba printer bekerja secara otomatis. Yang mengikat erat syalnya. Bahkan jika dia mencoba menariknya kembali. Tapi tidak sekuat printer, jadi lehernya dikencangkan. Membuatnya tidak bisa bernapas. Tidak lama kemudian, dia berbaring di printer, tidak lagi bergerak. Pada saat ini, wanita dari sebelumnya muncul lagi. Buka buku catatan di tangannya. Melempar tali emas ke lantai. Lalu coret senama di buku catatan. Lalu keluar dari sana. Polisi datang. Tapi selain tali emas di lantai, tidak ada petunjuk lain. Yang lebih aneh adalah, ada 75 kasus pembunuhan aneh seperti itu di seluruh negeri. Selain itu, ada tali emas di tempat kejadian. Setelah penyelidikan, orang-orang mati ini tidak memiliki hubungan darah. Tapi punya satu kesamaan. Mereka pernah berada di suatu kapal bersama. Awalnya kapal ini menabrak gunung es. Tapi tidak sengaja diselamatkan oleh Luder. Jadi sejarah telah berubah. Ternyata gadis itu adalah Dewi Takdir. Dia ingin mengambil orang-orang yang awalnya harus mati ke surga. Untuk berubah sejarah sekali lagi. Pria ini sedang menelepon saat menyeberang jalan. Tiba-tiba sebuah mobil cepat lewat. Sopir tidak sengaja menumpahkan segelas air. Ketika melihat ke depan dan menemukan pria di depannya, dia langsung menginjak rem. Tapi sudah terlambat, tepat di saat yang berbahaya.
Dia ditarik kembali. Tapi dia bahkan tidak berterima kasih kepada orang baru menyelamatkannya. Sebaliknya, dia menyalahkannya bantuan orang yang tak kena. Setelah mengatakan ini, dia pergi, tetapi tepat setelah itu. Sekarang orang yang menyelamatkannya melihat ruangan di kejauhan. Ada seorang wanita yang sangat mencurigakan dan mengejarnya. Tetapi ketika masuk dan mencari, dia masih tidak dapat menemukan gadis itu. Pada saat inilah jam tiba-tiba berhenti bekerja. Keduanya juga berdiri diam. Tiba-tiba tangki bensin di dapur terbuka satu demi satu, menyebabkan terjadi kebocoran gas. Waktu berjalan normal kembali. Ketika mereka berdua terus mencari, senter tidak lagi menyala. Jadi dia mengeluarkan korek api. Tapi coba berkali-kali tetap tidak bisa menyala. Ketika keduanya membuka pintu dapur, mereka berhasil menyalakan korek api. Tapi terkena api besar. Untungnya, Luder menarik keduanya untuk berteleportasi tepat waktu. Sambil berbicara, Luder memberitahu mereka. Wanita dari sebelumnya adalah Dewi Takdir. Karena keduanya menghalangi pekerjaannya berkali-kali. Ini membuatnya marah sehingga dia ingin membunuh keduanya. Apalagi dia tidak akan berhenti di situ. Pagi selanjutnya, mereka pergi di jalan. Hal-hal aneh terjadi sepanjang waktu. Bukan hanya hampir tertabrak mobil, dan dicurigai oleh dua anjing. Bahkan bertemu seorang paman yang sedang pertunjukan pedang. Tapi itu belum terlalu berbahaya. Ketika keduanya mengira Dewi telah memaafkan mereka, tiba-tiba sebuah kulkas jatuh dari atas. Tapi kulkas ini hanya berhenti di atas kepala mereka. Ternyata Luder menyelamatkan mereka berdua. Dewi Takdir muncul. Dia bilang ini pekerjaannya. Karena Luder sudah menyelamatkan semua orang di dalam kapal. Membuat orang yang seharusnya mati hidup. Ganggu urutan di atas. Itu sebabnya dia harus menyingkirkan orang-orang ini. Untuk berubah sejarah. Luder menyadari beratnya masalah. Jadi harus kembali ke masa lalu. Yang koreksi sejarah. Ini adalah alur dalam film Amerika. Jika menarik, ingatlah untuk menekan suka. Jangan lupa subscribe untuk menonton video menarik lainnya.